Adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak percaya pasti bersama Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Hari ini kami Kingdom Kids GBI Pondok Pemulihan akan melayani adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik persiapkan diri ya, tapi sebelumnya kakak mau sapa dulu nih untuk adik-adik yang ada di AB Pura, Sentani, Doyo, Kerom, bahkan yang ada di Solo dan di mana saja. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik ya kakak-kakak ya. Nah, adik-adik kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya adik-adik harus didampingi oleh orang tua. Papa, mama, kakak atau om dan tante. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari dulu kita berdoa. Bersama-sama semua sikap doa ya yang di rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Hari ini kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu, dan kami mau melayani Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau ada dalam hati kami, dan firman yang nanti sebentar kami dengar akan tertanam dalam hidup kami sehingga kami menjadi anak-anak yang berkemenangan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan sapa ya kakak-kakak, adik-adik kita yang ada di rumah. Halo, hello, dan hola. Ayo mem, kita angkat pujiannya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu bersusah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi adik-adik yang di rumah, ayo semuanya bangkit berdiri. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti beserta kita. Jadi ketika Tuhan beserta kita, maka firman-Nya itu akan hidup dalam hati kita. Nah, kakak mau ajak kita nih, kita mau bertumbuh, berbuah, lebat di dalam Tuhan. Lewat pujian yang satu ini, ketika firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku. Ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat. Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Sekali lagi, ketika firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku. Ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat. Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ya adik-adik,
Kalau kita mau berbuah lebat, maka firman itu harus tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam tindakan kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau firman tinggal, maka kita harus mendengarkan firman. Nah, kita akan mendengarkan firman dari Kak Heti, tapi sebelumnya semuanya sikap doa. Kita angkat pujian ini sekali lagi, tapi lebih lembut. Ketika firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ya, belum ada yang sikap doa. Lipat tangannya lebih lagi. Ketika firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Mari anak-anak yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, minta Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia-Mu. Pagi ini anak-anak-Mu rindu Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga pikiran kami dicerahkan, diberi pengertian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sambut Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, untuk dinikmati oleh semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, yang percaya mari sama-sama katakan, amin. Ya, apa kabarnya anak-anak semua yang di rumah? Kali ini Ibu Heti akan membawakan firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa berbuah. Nah, sebelumnya ya, Ibu Heti ingin menyampaikan sesuatu ya. Bagi anak-anak yang di rumah, apa anak-anak masih semangat? Tentu, kalian pasti semangat ya, walaupun kalian ada di rumah. Anak-anak, memang dalam keadaan masa COVID ini, banyak yang sedih, banyak yang marah-marah karena tidak bisa berpergian, tidak bisa sekolah. Tapi, kita yang di dalam Tuhan harus tetap berbuah dalam keadaan apapun. Bagaimana caranya ya supaya kita tetap berbuah dan menjadi berkat? Kalian tahukah tidak ya anak-anak? Kalau Ibu Heti lihat, di mana-mana saat ini banyak orang yang berkebun. Ya kah tidak? Bagaimana dengan kalian? Apakah ada yang berkebun? Seperti menanam pohon, buah, atau sayur-sayuran. Kalau kita ingin menikmati buah, tentu ada prosesnya. Begitu juga di hidup kita. Kalau kita mau berbuah, anak-anak tentu juga ada prosesnya, ya. Sebelum sampai berbuah, kita harus menanamnya dulu supaya dia berakar, lalu bertumbuh dan berbuah. Anak-anak, semua proses ini harus dilalui. Begitu juga dengan hidup kita. Saat kita mau berbuah, Tuhan sangat menginginkan kita untuk berbuah, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ada prosesnya loh. Anak-anak mau tahu? Nah, sama seperti pohon. Contohnya pohon matawaka, pohon manggaka, semua melewati proses untuk menikmati buahnya. Pertama-tama dimulai dari biji yang kita tanam. Nah, anak-anak lihat di bawah ini adalah biji, ya. Nah, kita ibaratkan biji ini yang kita tanam. Saat kita tanam, biji ini membutuhkan banyak nutrisi, ya. Tentu kita beri pupuk, juga dekat sumber mata air. Harus ada air supaya biji ini bisa bertumbuh. Bagaimana biji ini ya? Saat kita tanam, tentu kita tetap harus merawatnya. Untuk memberinya pupuk. Supaya biji ini nanti kelak dia akan
berakar. Ya, dari biji ini dia akan berakar, dia pecah dan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, saat kita sirami terus, dia akan tumbuh menjadi tunas. Nah, anak-anak lihat, dia akan tumbuh menjadi tunas. Nah, sudah ada tunasnya ya. Nah, saat menjadi tunas ini, kita juga harus tetap merawatnya. Contohnya, kalau ada ulat mau gigit daun yang kecil ini, yang masih tunas ini, tentu kita harus usir, bukan? Supaya tidak merusak tunas ini. Begitu juga kalau ada ayam, mau korek-korek pohon yang masih kecil ini, tentu harus kita usir. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita menerima Tuhan Yesus, benih firman yang selalu kita baca, kita renungkan, harus kita sirami, supaya kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Apa yang terjadi saat kita merawatnya terus? Dia akan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dia akan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Sudah mulai tinggi ya pohonnya, tentu tetap kita akan rawat. Kita harus membuang semua hal-hal yang tidak baik. Contohnya, kalau ada ayam tadi, tetap dia mau korek-korek pohon ini, tentu kita harus usir. Tidak boleh merusak pohon ini. Begitu dengan hidup kita. Bagaimana kalau masih ada sifat-sifat kita yang tidak benar? Contohnya, siapa yang masih suka maki-maki, mencuri, tipu-tipu, harus kita buang. Supaya kita mengalami pertumbuhan rohani yang benar dan baik. Kelak nanti kita akan melihat hasilnya. Sama seperti pohon ini. Kalau di daun ini ada ulat yang mau menggigit daun-daun ini, harus kita usir dan kita buang. Jangan dibiarkan. Nanti pohon ini bertumbuh tidak baik. Banyak daunnya menjadi lubang-lubang. Apalagi kalau ada banyak binatang yang mau korek-korek dan merusak. Setelah berakar, dia akan bertumbuh. Ya. Lalu apa yang terjadi saat bertumbuh? Wah, lambat laun menjadi indah, bukan? Pohon akan berbunga. Biasanya, kalau kita mau tahu pohon mangga itu berbuah, dimulai dari bunga. Wah, siapa yang senang bunga? Semua orang pasti menyukai bunga, bukan? Malah banyak bunga yang wangi. Seperti hidup kita. Saat kita seperti bunga ini, kita memancarkan keharuman Kristus dengan sikap perilaku kita yang sudah diubahkan. Karena kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang terjadi setelah berbuah? Tentu kita akan menjadi berkat. Setelah berbunga, berbuah, tentu banyak orang menikmati buahnya. Kalau kalian hidupmu berbuah, pasti kamu memiliki banyak teman. Pasti orang sangat menyenangi kamu. Karena kamu memiliki pribadi yang luar biasa, penuh kemurahan, penuh kebaikan, penuh sukacita, semua hal-hal yang baik dan perbuatanmu disaksikan oleh banyak orang, hidupmu menjadi berkat. Anak-anak di rumah, Tuhan menghendaki agar kita berbuah, karena kalau kita tidak berbuah, tentu kita akan di mana? Ada di neraka, dilempar ke dalam api. Hidup kita harus berbuah. Seperti firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 8, mari dibuka. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah, ya, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tanda kamu murid-murid Tuhan adalah berbuah. Nah, bagaimana anak-anak mau berbuah? Mulailah dengan merenungkan firman, menyirami hidupmu dengan firman, merenungkannya siang dan malam bersama keluargamu. Pasti kamu jadi berkat di tengah keluarga, bahkan dimanapun kalian akan menjadi berkat dengan hidup berbuah. Mau melakukannya? Pasti saat kalian melakukannya, kalian akan menjadi seindah seperti bunga ini. Dimanapun kehadiranmu selalu disenangi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati. Nah, anak-anak, sebelum Ibu Heti tutup, Ibu Heti mau kasih tantangan nih. Tadi kan tentang berbuah ya. Nah, Ibu Heti rindu kalian untuk bersama-sama dengan keluarga membuat foto mesbah keluarga. Itu tanda kalian senantiasa merenungkan firman, memuji Tuhan bersama keluarga. Bagaimana, siap terima tantangan Ibu Heti? Untuk 3 pemenang dengan hadiah pulsa masing-masing Rp50.000.
Nah, nanti akan dikirim kepada 3 orang pemenang. Oh ya, sebelum Ibu Heti pamit, Ibu Heti ingat, minggu lalu kan ada tantangan ya. Tantangan video tentang ayat hafalan. Nah, mau tahu? Kalian mau tahu siapa pemenangnya? Nah, pemenangnya lihat. Nah, pemenangnya sudah ya. Selamat untuk pemenang. Nanti hadiahnya diberikan langsung. Oh ya, satu lagi. Foto yang akan dilombakan, tantangan yang tadi Ibu Heti sampaikan, jangan lupa kirim ke nomor 081344 Bisa ya. 081344 Diulang ya. Untuk 3 orang pemenang foto mesbah keluarga. Siap terima tantangan? Pasti kalian anak luar biasa, siap menerima tantangan. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan kita bertemu lagi.